Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan dinamika kependudukan 2, yaitu mortalitas. Pengertian mortalitas. Mortalitas merupakan salah satu komponen dalam proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk dan bersifat mengurangi jumlah penduduk. Mortalitas bisa digunakan untuk menentukan kesejahteraan penduduk dan mempresentasikan kualitas produk dalam suatu wilayah. Tingkat mortalitas yang rendah menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah khususnya dalam bidang kesehatan. Nah, selanjutnya, teori mortalitas. Mortalitas sendiri adalah ukuran jumlah kematian atau umumnya disebabkan oleh hal yang spesifik pada suatu populasi, skala besar suatu populasi per dikali satuan. Yang selanjutnya adalah konsep mortalitas. Konsep mortalitas sendiri ada 4. Yang pertama yaitu lahir hidup, mati. Yang ketiga, kematian bayi di dalam rahim. Dan yang keempat, kematian bayi di luar rahim. Lalu, lahir hidup maksudnya di sini adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan dan setelah perpisahan itu terjadi. Hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan lainnya seperti denyut jantung, detak tali pusat, atau gerakan-gerakan otot tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Selanjutnya yang kedua adalah mati. Mati di sini adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Yang ketiga adalah kematian bayi di dalam rahim. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu abortus, adalah kematian janin menjelang dan sampai umur 16 minggu. Yang kedua, imatur, adalah kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai pada umur kandungan 28 minggu. Yang ketiga, prematur, yakni kematian janin di dalam kandungan pada umur di atas 28 minggu sampai waktu lahir. Selanjutnya yaitu kematian bayi di luar rahim. Kematian bayi di luar rahim ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah lahir mati. Kematian bayi yang cukup masanya pada waktu keluar dari rahim, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua adalah kematian bayi baru lahir, adalah kematian bayi sebelum berumur 1 bulan. Yang ketiga, kematian lepas baru lahir, adalah kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun. Dan yang keempat, kematian bayi. Kematian setelah bayi lahir hidup hingga berumur kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ukuran-ukuran dalam mortalitas. Yang pertama ada angka kematian kasar atau CDR. Angka ini dipakai untuk mengukur mortalitas secara kasar. Angka ini atau CDR sangat sering dipakai sebagai indikator status kesehatan masyarakat. Namun harus dipahami bahwa CDR menggambarkan kematian secara umum dan menyeluruh. Oleh karena itu, membandingkan status kesehatan dua komunitas dengan cara membandingkan CDR-nya itu harus hati-hati, kecuali kedua komunitas tersebut mempunyai ciri-ciri yang sama dalam beberapa hal yang mempengaruhi kesehatan. Ciri atau variabel yang mempengaruhi kesehatan tersebut antara lain umur, suku, jenis kelamin, dan sosial ekonomi. Begitu juga membandingkan CDR untuk tahun yang berbeda harus hati-hati. Yang kedua, ada angka kematian bayi atau IMR. Bayi atau infan adalah anak yang berumur 0 tahun sebelum ulang tahun yang pertama. Begitu ulang tahun pertama, maka ia sudah masuk kelompok umur 1 tahun. IMR dianggap indikator tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dari suatu kelompok masyarakat karena sangat sensitif terhadap perubahan yang ada. Yang ketiga, ada angka kematian menurut umur.
Angka kematian menurut umur atau ASDR didefinisikan sebagai jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk kelompok umur tersebut pada tahun tertentu. Yang keempat, ada angka kematian balita. Angka kematian balita adalah jumlah kematian balita yang dicatat selama 1 tahun per 1000 penduduk balita pada tahun yang sama. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur status kesehatan bayi. Yang kelima, ada angka kematian ibu. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas dalam 1 tahun per 1000 kelahiran kehidupan pada tahun yang sama. Baik, untuk yang pertama adalah angka kematian kasar atau growth death rate. Tingkat kelahiran kasar ini adalah jumlah kelahiran pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu dan dinyatakan per 1000 orang. Perhitungannya, CDR sama dengan 1000 dikali dengan jumlah kematian dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, atau CDR sama dengan K dikali D per P, di mana D adalah jumlah kematian dalam 1 tahun, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K dinyatakan dalam 1000. Perhitungan tersebut dikatakan kasar karena pada penyebut atau P dimasukkan semua penduduk, yaitu laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia yang sebenarnya tidak melahirkan bayi. Yang selanjutnya yaitu angka kematian menurut umur. Angka kematian menurut umur atau disebut dengan ASDR yang didefinisikan sebagai jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk kelompok umur tersebut pada tahun tertentu. Yang tertera di PowerPoint adalah rumus menghitung ASDR, yakni NMX sama dengan 1000 dikali jumlah kematian penduduk umur X, X plus N dibagi jumlah penduduk kelompok umur X, X plus N, atau NMX sama dengan K dikali NDX per NPX. NMX adalah ASDR untuk kelompok X2 X plus N, sedangkan NDX adalah jumlah kematian penduduk kelompok umur X hingga X plus N. NPX adalah jumlah penduduk pertengahan tahun kelompok umur X hingga X plus N, sedangkan K adalah 1000. Selanjutnya, rumus angka kematian bayi atau IMR. IMR sama dengan konstanta DZ per 0 per B pangkat Z, di mana DZ per 0 sama dengan jumlah kematian anak di bawah umur 1 tahun atau 0 sampai 24 bulan pada tahun Z. Yang kedua, B pangkat Z sama dengan jumlah hidup pada tahun Z. Yang terakhir, konstanta sama dengan 1000. Kemudian yang selanjutnya adalah angka kematian ibu hamil. Cara menghitung angka kematian ibu hamil adalah MMR 1000 dikali jumlah kematian ibu hamil, persalinan, dan lama nifas dalam 1 tahun dibagi jumlah lahir hidup pada tahun yang sama dikalikan 1000. Kebijakan-kebijakan dalam mortalitas. Yang pertama, kebijakan sanitasi. Kebijakan-kebijakan dalam mortalitas. Yang pertama, kebijakan sanitasi adalah usaha dalam menciptakan suatu keadaan atau perilaku hidup sehat dengan mengutamakan kebersihan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan aktivitas maupun perilaku yang mana untuk menghindarkan gangguan penyakit seperti diare. Contohnya, ketersediaan air bersih, penanganan air limbah, penanganan sampah, pengolahan drainase,
Adapun beberapa kebijakan menuju universal access yaitu 1. Menjamin ketahanan melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi. 2. Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi serta pemeliharaan dan pembaruan infrastruktur terbangun. 3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat. 4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi. 2. Kebijakan vaksin. Vaksin adalah produk biologis yang terbuat dari kuman. Komponen kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Penggolongan asal antigen atau immunization esensial yang dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu 1. Vaksin hidup attenuated, 2. Vaksin inactivated, 3. Rekombinan. Yang ketiga, kebijakan imunisasi. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi secara umum terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan pilihan. Selanjutnya, imunisasi wajib terbagi lagi menjadi imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Imunisasi rutin diimplementasikan menjadi imunisasi dasar atau yang 5 imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan. 4. Kebijakan beberapa penyakit dengan kematian tertinggi. Yang pertama, kardiovaskuler, penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada banyak macam penyakit kardiovaskuler, tetapi yang paling umum dan paling terkenal adalah penyakit jantung koroner dan stroke. Yang kedua, diabetes, penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau hiperglikemia. Yang terakhir, tuberkulosis, penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ terutama paru-paru. Gejalanya adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, dahak bercampur darah, sesak nafas, lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan sering mengalami demam.